Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah. Kalau kita sebagai santri, maka kita tidak akan pernah asing dengan nama Zaidun. Karena di semua literatur nahwu, semua contoh itu menggunakan Zaidun. Baik dari nahwu yang paling dasar sampai nahwu yang paling sudah tingkat mutaqaddim, itu semuanya contohnya menggunakan Zaidun. Contohnya ja'a Zaidun, qoma Zaidun, marartu bi Zaidin, darabtu Zaidan. Semuanya itu adalah Zaidun, Zaidin, dan Zaidan. Nah, akan tetapi pernahkah kita berpikir tentang satu artis ilmu nahwu ini? Kenapa sih yang digunakan kok cuma Zaid, Zaid, dan Zaid? Adakah makna filosofisnya di situ? Marilah kita simak penjelasan-penjelasan dari Ustadz Ali Murtado berkaitan dengan makna filosofis Zaidun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini pertanyaannya sangat unik gitu ya. Yang kita tahu bahwa dari nahwu yang paling tingkat dasar seperti Jurmiyah ya, termasuk kitab-kitab klasik, kemudian Mutammimah, bahkan di Ibnu Aqil sendiri yang namanya Zaid ini sudah tidak asing lagi gitu. Jadi seorang aktor terkenal sebagai peran utama di dalam ilmu nahwu itu. Kalau kita lihat dari sisi makna, Zaidun ini kan dari zada yazidu zaidan wa ziyadatan. Zaid ya artinya bertambah. Barangkali musannif ini menghendaki dengan adanya contoh Zaid ya bisa bertambah keilmuannya, bertambah keberkahannya, dan juga yang lain-lain itu. Barangkali itu yang dikehendaki. Walaupun kita tahu bahwa lafadz Zaidun ini ya hanya sekedar contoh saja kan sebenarnya itu. Tapi kalau dilihat dari artinya yang tadi ya barangkali itu ada makna filosofi kenapa harus Zaid yang menjadi aktor utama itu. Ya paling tidak dikehendaki bertambah segala-galanya, bukan hanya keilmuannya tapi juga keberkahannya. Iya, soalnya itu herannya dari nahwu tingkat dasar sampai nahwu tingkat mutaqaddim itu Zaidun, berarti kan itu ada maknanya berarti. Tidak sembarangan para ahli nahwu, para ulama nahwu itu mencontohkan Zaidun kalau tidak ada maknanya. Ya berarti maknanya seperti tadi, agar supaya kita bertambah. Iya, bertambah. Walaupun dulu katanya pada pemerintahan Utsmaniyah itu ya, ada seorang menteri yang bernama Daud Bashar itu ingin belajar ilmu agama, utamanya ilmu nahwu, sehingga pada saat itu mendatangkan ulama nahwu untuk mengajarkan ilmu nahwu kepada beliau. Tapi ya itu contohnya Zaid gitu. Qoma Zaidun, doroba Zaidun Amron, kan begitu kan. Zaid dan Amr ini dua aktor gitu. Cuma beliau menteri ini bertanya itu kepada sang gurunya itu, seorang ulama itu, kenapa ini kok Zaid memukul Amr gitu? Apakah Amr ini orangnya dari sisi sosialnya ini termasuk orang rendah sehingga harus dipukul? Sehingga ulama itu menjawab, ya itu hanya sekedar contoh. Tapi ya jawaban itu tidak memuaskan menteri itu. Ya akhirnya ulama ini dia dipenjarakan karena jawaban sang ulama ini tidak memuaskan menteri itu. Akhirnya banyak didatangkan ulama-ulama itu hanya untuk menanyakan kenapa Zaid harus memukul Amr gitu. Semua menjawab
ya itu hanya sekedar contoh. Akhirnya sang menteri ini mengutus utusannya untuk mengundang ulama-ulama dari Baghdad itu. Jadi datangkanlah ulama-ulama Baghdad yang dipimpin oleh seorang ulama yang sangat cerdas itu. Ya datang gitu. Kemudian ditanyakan kepada para ulama yang hadir di situ, kenapa Zaid kok harus memukul kepada Amr? Memangnya salah apa Amr itu kok dipukul oleh Zaid itu? Akhirnya seorang ulama ini yang sangat cerdas ini menjawab, sebenarnya Amr ini punya salah menteri itu. Apa kesalahannya? Ya mencuri wawu itu yang seharusnya milik sampean. Kita tahu bahwa Amrun setelah Ra kan ada wawunya itu. Ada wawunya. Sementara Daud seharusnya wawunya ada 2 itu. Tapi pas satu hilang. Makanya dicuri oleh Amr, makanya dipukul. Zaid diberi wewenang untuk memukul Amr. Yang seharusnya wawu itu milik sampean, karena sampean kan Daud seharusnya ada wawunya. Sedangkan nama si menteri itu Daud. Daud Basha itu. Ya akhirnya jawaban ulama ini memuaskan sang menteri. Kemudian menteri itu meminta mengatakan kepada ulama itu, apa yang akan kalian minta akan saya penuhi. Akhirnya ulama ini yang dari Baghdad ini mengatakan kepada menteri, saya tidak minta apa-apa, cuma bebaskan ulama-ulama yang sudah ditawan itu. Kasihan ditawan. Iya, kasihan. Ya itulah salah satu kisah kenapa Zaid menjadi seorang aktor dan memukul kepada Amr. Dan ini dijelaskan di dalam kitab An-Nadharat karangan Mustafa Lutfi bin Muhammad Lutfi itu. Jadi itu barangkali salah satu jawabannya. Berkaitan dengan kisah yang di pondok itu gimana, Ustaz? Yang tentang kalau ada pencuri tentang Zaid itu gimana, Ustaz? Itu saya dulu ketika menjadi siswa aktif, guru saya dulu pernah mengatakan bahwa bahkan Ki As'ad sendiri pernah bercerita bahwa beliau Syekhona Khalil Bangkalan ini orang yang sangat alim, terutama ilmu nahwunya. Bahkan ketika masih ada di Mekah itu, beliau setiap hari belajar alfiyah kepada gurunya. Itu Syekh Nawawi kalau tidak keliru ya gurunya, Syekh Nawawi Banten. Itu ditulis nadom-nadom alfiyah di bajunya. Setelah faham, hafal, kemudian baju itu dicuci dengan air zam-zam. Makanya beliau sangat alim dalam ilmu nahwu. Kaitannya dengan contoh Zaidun itu, saya pernah dengar dari guru saya bahwa ketika Syekhona Khalil sedang mengajar murid-muridnya, para santrinya itu, ketepatan yang diajarkan koma Zaidun katanya itu. Contohnya kan? Iya, koma Zaidun. Kemudian di pesantren ada maling, ada pencuri, ada perampok. Ternyata mungkin karena kemantiannya itu, contoh itu, karena mungkin karomahnya Syekhona Khalil, akhirnya pencuri yang masuk pesantren itu tidak bisa kemana-mana, berdiri terus ya. Jadi beliau membaca contoh koma Zaidun itu. Mungkin ada versi yang lain saya kurang tahu, tapi yang dulu pernah saya dengar ya seperti itu. Jadi luar biasa sekali tentang pemaknaan Zaid, tidak semata-mata contoh belaka, tapi ada makna tersembunyi di dalamnya. Ada filosofi yang tersembunyi di dalamnya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.